Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh resmi mengusulkan Sekda Aceh Bustami Hamzah sebagai calon PJ Gubernur Aceh masa jabatan 2023 hingga 2024 untuk menggantikan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki yang akan berakhir masa jabatannya pada 6 Juli 2023 mendatang. Hal itu disampaikan oleh seluruh ketua fraksi DPR Aceh dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPRA pada Senin 12 Juni 2023. Ketua fraksi Gerindra Abdurrahman mengatakan Badan Musyawarah DPR Aceh sudah menggelar rapat pada 9 Juni 2023 yang lalu dan dalam rapat Badan Musyawarah tersebut memutuskan untuk tidak mengusulkan lagi nama Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh dan sepakat mengusul satu nama calon tunggal yaitu Bustami Hamzah yang kini masih menjabat sebagai Sekda Aceh. Kita bersepakat dari fraksi-fraksi melalui rapat BAMUS bahwa ke depan kita inginkan yang kita usulkan orang yang memahami tentang pemerintahan Aceh, juga birokrasi di Aceh, kemudian orang yang bisa berkomunikasi dengan semua pihak, dengan berbagai elemen masyarakat Aceh. Jadi oleh karena itu berdasarkan penilaian kami selama ini, ya saudara Bustami yang sekarang menduduki sebagai Sekda Aceh, kelihatannya itu punya kemampuan untuk hal seperti itu. Maka kita bersepakat, kita usulkan beliau sebagai calon PJ Gubernur Aceh tunggal. Nah, mudah-mudahan pihak kementerian bisa mempertimbangkan apa yang kami sampaikan ini. Merasa kecewa lah dengan beliau ini, karena saya juga ikut menandatangani rekomendasi yang kemarin pada saat bahwa menteri-menteri minta rekomendasi dari fraksi-fraksi. Nah, salah satu kan masuk nama beliau. Dan DPRA dan seluruh fraksi diinformasikan seluruh fraksi untuk mengajukan satu nama ke Mendagri, kata dalam hal ini mungkin nanti akan diteruskan ke Presiden. Baik, terima kasih atas kesempatan ya. Sekarang ini memang lagi lagi musimnya ya, lagi musimnya pergantian penjabat kepala daerah. Sekarang yang sedang dihadapi adalah penjabat gubernur yang nantinya akan diikuti juga oleh pejabat bupati dan wali kota. Nah, persoalannya teman, yang kita harus tahu begini, posisi kita masing-masing di mana, itu yang penting. Ya, yang pertama berbeda dengan calon kepala daerah atau calon gubernur yang hasil pemilihan umum itu adalah merupakan pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Nah, sekarang ini yang akan terjadi adalah penunjukan atau penetapan penjabat gubernur. Boleh dikatakan dalam penunjukan ini kewenangan pemerintah pusat itu lebih terasa. Kenapa seperti itu? Yang pertama kita lihat dari segi persyaratan. Ya. Kalau untuk menjadi gubernur yang dipilih oleh rakyat secara langsung, itu persyaratannya kan bersifat umum. Kalau ini, salah satu persyaratan yang mengikat adalah bahwa pejabat itu harus orang yang sedang menduduki jabatan pimpinan pratama, atau katakanlah yang lebih populer dikenal dengan pejabat eselon 1. Ya. Apakah pejabat itu pejabat pusat atau pejabat daerah? Tapi yang penting adalah untuk penjabat gubernur itu bahwa untuk menjadi penjabat gubernur itu persyaratan yang pertama adalah dia yang pertama ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini tentu presiden. Ya. Dari mana ditunjuk? Bukan orang yang bebas. Beda dengan kalau yang pemilihan gubernur yang melalui pemilihan umum, ya kan? Nah, bagi penjabat gubernur yang akan ditunjuk ini, kriteria yang pertama adalah dia itu harus merupakan pejabat eselon 1. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua,
Di samping pejabat eselon 1, dia tentu memiliki persyaratan-persyaratan yang tidak formal lainnya. Misalnya punya kemampuan, punya dan ada kriteria-kriteria yang diharapkan dia tidak akan canggung ketika menjalankan jabatan sebagai penjabat gubernur. Kemudian kita lihat cara yang dilakukan itu berbeda-beda. Dulu ada yang dilakukan tanpa konsultasi dengan pimpinan daerah, dengan DPRD. Kalau kita di Aceh ini kan namanya DPRA dan DPRK. Nah, sekarang ini walaupun bukan merupakan persyaratan mutlak, tapi sebelum mengambil keputusan, pemerintah ingin mendengar ya, bagaimana aspirasi yang ada di daerah. Tetapi kita juga harus ingat bahwa aspirasi yang ada di daerah itu juga tidak bersifat mutlak. Bukan berarti begitu kita usulkan, siapapun yang kita usulkan, itu wajib bagi pemerintah untuk menerimanya. Itu tidak ada ketentuan itu. Jadi saya melihat permintaan pemerintah kepada DPRA untuk mengusulkan 3 orang calon itu adalah bentuk penghormatan pemerintah terhadap wakil-wakil rakyat Aceh yang ada di DPRA. Nah, persoalannya kemudian adalah bagaimana ketika DPRA mengusulkan hanya 1 calon, ya, diminta 3 calon. Nah, ini pun tidak ada aturan yang mengatakan wajib 3 orang. Adapun dengan demikian, ini merupakan penggunaan hak. Ketika hak itu diberikan, apakah DPRA akan menggunakan fully right, ya, hak secara penuh, ya, ketiga-tiganya yang diusulkan, misalnya, ya. Tapi ternyata DPR kita hari ini mungkin ya dalam pandangan teman-teman di DPRA belum melihat ada calon lain. Dan ini bisa berproses, kalau menurut saya, bisa saja suatu saat nanti mungkin Menteri Dalam Negeri atau pemerintah minta, tolong jangan 1, tolong disiapkan. Jadi oleh karenanya, walaupun hari ini yang diajukan hanya 1, sebaiknya DPRA juga bersiap-siap, ya, bersiap-siap untuk apa? Untuk dalam tanda petik, ya, kita simpan dulu. Jadi ketika diminta harus sudah ada, jangan sampai gelagapan. Nah, jadi sementara seperti itu, ya. Jadi begini, oke lah memang tidak ada mutlak 3 atau 1 tadi untuk diusul ke DPR. Tapi kan dalam kalau saya baca apa namanya itu, dia kan Mendagri kan mengusulkan 3 orang ke presiden. Nah kalau dari DPR cuma 1 diusulkan, apakah Mendagri punya kewenangan juga menambah nama itu atau meminta kembali kepada DPR nih Pak? Saya kira bisa saja nanti misalnya kan Mendagri ya minta DPRA untuk menambah lagi atau mengambil alih terus, karena itu kan tidak apa namanya, bukan sebuah produk hukum yang mengikat. Itu bisa saja, walaupun tentu pertimbangan apa istilahnya itu, pertimbangan penerimaan, ya, aksesibilitas dari daerah itu juga akan menjadi pertimbangan yang diambil ataupun yang diperlukan oleh pemerintah nantinya. Nah, ketika ini masalah aksesibilitas ataupun hal-hal lain yang diperlukan, tentu nanti akan terjadi dialog-dialog. Karena kita kan sudah merupakan kebiasaan kita ini kan musyawarah mufakat itu, ya kan? Nah, sebab katakanlah hari ini DPRA mengusulkan 1 orang calon.
itu kan tidak akan berhenti sampai di situ. Ya. Pasti akan terjadi nanti dialog ini, dialog di sana. Dan bukan hal yang mustahil, ini juga kadang-kadang last minute bisa berubah. Ya kan? Karena ini kan persoalan-persoalan, kalau saya lihat, kalau penunjukan pejabat ini, itu tidak sepenuhnya politis dan juga tidak sepenuhnya birokratis. Tidak sepenuhnya birokratis. Kalau sepenuhnya kewenangan itu ada pada presiden dan langsung ditunjuk, itu kan birokratis sepenuhnya. Ataupun kalau sepenuhnya menjadi kewenangan DPRA, itu kan menjadi politis. Jadi ini kombinasi antara politis dan birokratis. Ada pengamat yang bilang bahwa memang untuk terjadinya pemilu serentak itu memang ini realitas yang harus diterima, adanya pengangkatan presiden yang tidak melalui sebuah prosedur demokrasi atau yang juga menjadi cacat demokrasi gitu, seperti itulah. Kemudian kalau ini kita kaitkan dengan UPA Pak, dengan Aceh, semestinya bagaimana menurut Pak nih yang bagusnya semestinya Aceh ini, karena kan kita tahu juga UPA itu kan lex spesialis dari Pak nih. Nah, jadi begini, kalau kita kembali kepada yang normal, ini kan ada dua. Yang normal itu memang pemilu itu di pemilihan kepala daerah itu setiap 5 tahun sekali, ya kan? Tetapi di dalam perjalanan ketatanegaraan ada keinginan dari pemerintah untuk menyamaratakan atau melaksanakan pilkada itu secara serentak. Mungkin alasan efisiensi dan segala macam, ya kan? Maka untuk mengatasi kekosongan, jadi kita harus ingat pengangkatan penjabat itu bukan sesuatu yang normal, ya. Tetapi dia itu adalah merupakan suatu cara, suatu jalan untuk mengatasi kekosongan kekuasaan. Nah, jadi lahirlah aturan-aturan yang dibuat. Bagaimana caranya? Oh, dengan menunjuk penjabat. Makanya masa jabatan penjabat itu kan tidak sama. Ya. Karena untuk sampai ke 2024 itu nggak sama kan? Ya. Ada yang 2 tahun, ada yang bahkan ada yang setahun lebih sedikit. Nah, jadi kenapa seperti itu? Ini dalam rangka menuju kepada yang ideal. Yang mana yang ideal? Sebentar Pak ya. Yang mana yang ideal? Jadi yang idealnya itu adalah apa yang diatur dalam undang-undang. Bagi kita Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu sangat jelas mengatakan bahwa pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, lalu kemudian melalui Undang-Undang Pemilihan Umum itu kan dicarikan sebuah cara bagaimana supaya pemilihan umum itu ada yang serentak. Walaupun sebenarnya bagi kita Aceh, pemilu serentak itu bukan barang baru. Kita pernah melaksanakan pemilu serentak di, kalau saya nggak salah, 19 kabupaten kota ya. Pernah kan dulu kan? Pernah Pak. Nah, pernah. Jadi itu dia. Jadi kita harus melihat bahwa penunjukan pejabat gubernur itu bukan sebuah mekanisme yang normal dan akan berjalan terus. Tapi ini sebuah mekanisme mencari jalan keluar dalam rangka menghadapi kekosongan pemerintahan. Saya mau tanya yang idealnya Pak. Karena begini tadi, sudah Pak katakan bahwa ini ada peluang juga Mendagri menambah 3 nama tanpa atau dengan konsultasi dengan DPRA. Kan begitu, seperti itu. Idealnya sebenarnya DPRA ini mengusul berapa orang Pak sebenarnya? Iya. Kalau kita tanya idealnya ya seperti yang diminta. Nah, tapi ini kan kita tahu DPRA itu kan lembaga politik. Nah, yang namanya lembaga politik, secuil kekuasaan pun itu akan diolah. Kan? Akan diolah sedemikian rupa. Untuk apa? Bagi politisi tentu untuk kepentingan politik yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini kepentingan politik DPRA.
Kalau kita katakan kepentingan politik di DPRA, itu adalah kepentingan dari partai-partai politik yang ada di Aceh yang punya wakil di DPRA. Nah, jadi saya katakan tadi bahwa ini bukan sesuatu yang sebenarnya mengejutkan, tidak. Sesuatu yang biasa-biasa saja. Sebab keputusan politik itu adalah keputusan yang kadang-kadang mengejutkan. Kan? Bagaimana mengejutkan? Oh, kok berani kali? Kok berani betul ini? Seperti itu. Walaupun bukan juga suatu hal yang aneh kalau sebuah keputusan politik last minute berubah. Bisa saja terjadi. Ya, mungkin ini yang apa nih Pak? Saya juga ingin tanya karena ada pengamat yang mengatakan meskipun ini keadaan darurat, kita ingin pemilu serentak, tapi tidak bisa dihilangkan. Adalah apa namanya, hak-hak demokrasi daerah, hak demokrasi daerah juga hak apalah, supaya maksudnya jangan terkesan bahwa presiden ini kan tidak punya kriteria untuk mengangkat orang itu, kemudian tidak partisipatif secara politik, dan juga masyarakat sipil, katakan dalam akademisi, itu tidak pernah dilibatkan untuk membicara kriteria-kriteria ini, Pak. Memang saya katakan tadi, ini kan bukan jalan politik sepenuhnya. Ya. Dan juga bukan jalan birokratis sepenuhnya. Ini kombinasi antara politis dan birokratis. Ya. Politisnya di mana? Meminta pendapat DPRA, ya, yang dalam tanda petik pemerintah atau presiden menganggap DPRA itu adalah representasi dari masyarakat. Satu. Tapi dia juga birokratis. Di mana letak birokratisnya? Pejabat gubernur harus dari pejabat pemerintah. Tidak boleh orang di luar pejabat pemerintah, kan? Pejabat pemerintah pun yang punya kriteria sebagai pejabat eselon 1. Kalau sekarang ini, kalau apa istilahnya itu, pejabat pimpinan tinggi pratama atau apa namanya. Ya? Jadi semuanya harus seperti itu. Jadi makanya ketika kita melihat ideal atau tidak ideal, juga harus kita kaitkan dengan kepentingan yang akan dipenuhi oleh prosedur atau proses tersebut. Ya, mungkin terakhir Pak, ini apa bisa Pak komentari dengan suasana politik kan kemarin juga ini ada PJ yang dianggap apa namanya tidak lagi qualified dengan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak, malah secara sarkasme itu membuat gaduh di Aceh. Misalnya dengan mengeluarkan izin tambang baru beberapa bulan dulu, kemudian juga meminta Bank Aceh dipimpin oleh orang luar, kemudian juga apa namanya ada kanun LKS yang jadi juga ribut, ini juga heboh nih. Itu bagaimana Pak nih, Pak Wale? Nah, kita melihat itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan dinamika penyampaian aspirasi masyarakat. Ya. Walaupun aspirasi yang disampaikan itu bisa saja sejalan dengan regulasi, tapi bisa saja tidak sejalan dengan birokrasi. Ada orang-orang yang ingin mengusulkan sesuatu itu hanya melihat dari aspek politis. Nah, tapi ada juga yang melihatnya dari aspek birokratis. Nah, sekarang untuk jabatan-jabatan tertentu memang jabatan politis sepenuhnya. Pemilihan kepala daerah melalui pemilu misalnya, pilkada, ya, itu kan sepenuhnya politis, ya kan? Tetapi pemilihan ini kita lihat pada awal-awalnya kan tidak ada itu usulan dari apa namanya, dari DPR selamanya nggak ada. Itu kan dalam perjalanan. Kemudian dibuatlah aturan oleh Menteri Dalam Negeri, ya. Nah, jadi apa namanya? Saya ingin katakan bahwa apa yang terjadi, termasuk misalnya ketika kita meminta agar kepala Bank Aceh itu harus orang Aceh, ada nggak aturannya? Nggak ada. Jadi oleh karenanya pimpinan pada waktu itu dia bebas memilih. Jadi aspirasi yang berkembang itu hanya sebagai bahan pertimbangan. Ya. Beda halnya kalau misalnya lahir bupati, hasil pemilihan kepala daerah. Tidak ada cacat, tidak ada kesalahan, tidak ada apa namanya sesuatu yang dilanggar.
pemerintah wajib untuk menerima apapun hasilnya itu. Yang kalau kita lihat hasilnya ini hampir sepenuhnya politis. Sehingga siapapun asal memenuhi persyaratan minimal yang diberikan, welcome, silakan maju. Jadi beda dengan saya katakan tadi bahwa kenapa beda? Karena memang beda tujuan, beda fungsi. Beda tujuan apa? Penunjukan pejabat itu tidak dimaksudkan untuk permanen, ya kan? Tapi untuk mengisi kekosongan agar pemerintahan tidak boleh berhenti. Karena memang ya, dalam sistem pemerintahan ini, dimanapun di dunia ini, pemerintahan tidak boleh kosong, tetap harus diisi. Bagaimana cara pengisiannya tergantung pada masing-masing wilayah kekuasaan. Jadi begini Pak, ada yang menilai kan begini, karena pertama sekali ada yang boleh, ada yang nggak boleh dilakukan oleh PJ ini. Tapi boleh ketika itu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Ini artinya ada yang dipahami bahwa ini kan sebenarnya kan menggerus itu ya, menggerus kewenangan lokal ini, kewenangan pemerintah daerah. Apa istilah dikonsentrasi atau kewenangan otonomi yang sudah pernah diberikan seperti itu. Karena ada tadi kalian itu boleh dilakukan oleh PJ selama mendapat persetujuan Mendagri seperti mengganti pejabat, membuka izin tambang dan melakukan banyak hal itu. Itu bagaimana menurut Bapak ini tentang ini? Saya melihatnya karena pejabat kepala daerah dengan kepala daerah yang terpilih dari sisi proses penunjukannya sudah beda. Kan? Artinya lingkup kompetensinya itu tidak sama. Jadi oleh karena tidak sama, maka pemerintah pusat punya tanggung jawab. Makanya sebenarnya ketika dia diangkat sebagai penjabat kepala daerah dari pejabat eselon 1, pejabat pemerintah, maka di situ sudah menunjukkan bahwa memang kewenangannya tidak mungkin sama. Kenapa tidak mungkin sama? Karena dia memperoleh kewenangan dari sumber yang berbeda. Ya. Kalau sebagai gubernur atau sebagai bupati kepala daerah tanpa embel-embel PJ, dia kan fully mendapat mandat dari rakyat. Ya. Tapi kalau ini kan 50-50, walaupun tidak persis 50-50 ya. Artinya apa? Pada awal-awalnya kan penjabat itu ditunjuk oleh pemerintah pusat titik. Nah, lalu kemudian dalam perjalanan dimintalah keikutsertaan wakil rakyat. Nah, kenapa diminta ini? Supaya punya legitimasi yang lebih baik. Nah, seperti sekarang ini misalnya, Pak Ahmad Marzuki. Dulu kan diusulkan oleh DPRA. Satu dari 3 yang diusulkan. Bagaimanapun beliau dengan diusulkan itu sudah punya porsi legitimasi kekuasaan. Ya kan? Begitu ditunjuk, ya kan? Legitimasi yang didapat ini nanti bergabung dengan legitimasi pemerintahan. Yang didapat dari mana? Dari pemerintah pusat. Nah, gabungan inilah yang kemudian dijalankan. Makanya walaupun seorang pejabat, ya, ketika dia ada diusulkan atau ada dipertimbangkan suara-suara DPR, maka itu adalah pejabat yang punya double legitimasi. Ada legitimasi dari rakyat, walaupun kecil, dan juga punya legitimasi dari pemerintah. Ini Pak, ini kan setelah diusulkan kemarin ini kan banyak munculan reaksi ya dari mahasiswa melalui pernyataan pers dan segala macam supaya DPRA ini tidak mengusul hanya satu nama atau juga memilih calon yang lebih kapabel, kan? Itu usulan-usulan seperti itu menurut Bapak itu bagaimana DPR bersikapnya? Ya, ini kan menunjukkan bahwa DPR kita ini sudah apa istilahnya ya, berbeda dengan DPR kita ketika masa Orde Baru, ya, yang semuanya itu satu suara. Nah, sekarang udah mulai ada tampil beda. Nah, perbedaan-perbedaan ini haruslah dikelola dengan baik.